Hari ini kita coba kembali ke lahan ladang kebun anting putri kita. Ya, ini yang sudah kita beri dasaran sebulan atau 2 bulan yang lalu nih ya. Jadi di sini sudah melalui pertama tahap pengepresan. Seperti ini ya, kita ngepres seperti ini. Ini dipres. Tahap pengawatan kawat sudah kita buka. Sekarang coba kita cek pertumbuhan liar. Kita akan bersihkan tunas-tunas barunya yang lari dari bentuk dasar ya, dari bentuk yang kita pola. Kita akan bersihkan, karena kalau tidak kita bersihkan akan merusak bentuk yang asli seperti ini, akan kalah. Oke, ikuti terus nih Flora, sing penting happy. Buat sahabatku semua, jangan lupa dukung saudara saya ya, dengan nama siapa dulu? Arianto dalam channel YouTube Seni Flora. Like dan kobarkan aja. Yang jelas luar biasa buat teman-teman semua, kita bentuk kelompok tani ya. Yang penting happy. Halo, jumpa lagi bersama Seni Flora. Kali ini kita coba mengeksekusi atau mencuci percabangan liar yang kita udah dasari sebulan 2 bulan yang lalu. Sekarang kita proses untuk membersihkan tunas-tunas liar seperti ini. Nah, ini kita kasih beri pengawatan. Tunas-tunas liar ini akan tumbuh liar kemana-mana gitu. Kalau ini tidak dibuang, dia akan merusak bentuk yang kita bentuk. Seperti ini juga. Nah, seperti ini lebih jelas ini. Terlalu banyak. Jadi tugas kita kali ini membersihkan tunas-tunas liarnya. Kalau orang Jawa bilang ini sogolan. Sogolannya ini sangat berbahaya kalau diteruskan, karena akan merusak bentuk dasarnya seperti ini ya. Boleh didekatkan ini ya. Ini tunas liar ini akan lebih mendominasi kelak ini. Kalah yang dibentuk, maka akan hilang pesonanya. Nah, jadi seperti ini tugas kita membersihkan ini ya, sambil ngecek inilah. Kita rapikan lagi, kita ikat lagi gitu nanti. Ini lagi. Nah, ini. Jadi kita lihat ya, ini kita coba membuka atau kerjaan kita hari-hari ya, membersihkan ini. Bentuk-bentuknya seperti ini rentan. Setiap banyak tekukan pasti akan banyak percabangan, dan kalau enggak dibuang ya akan rusak gitu. Ini udah membesar ini. Jadi tugas kita ya membersihkan ini. Kalau udah seperti ini mungkin 2-3 kali pemangkasan kita udah hilang tunas airnya, tunas liarnya. Udah fokus ke pembesaran. Jadi seperti itu ya kerjaan kita. Ini depannya belah sini kayaknya ya, depan belah sini. Ini kalau nggak dibuang, pembesaran percabangan juga akan terlambat karena asupan makanan diganggu di sini ya. Kalau udah seperti ini kira-kira setahun setengah kita udah bisa bongkar, karena ini mungkin udah bisa sejempol atau lebih kalau memang sehat seperti ini terus ya. Makanya tahapannya, kalau memang udah kita press seperti ini, kita harus fokus ke pembesaran ini, kontrol jangan sampai kelewatan. Kalau bisa jangan sampai over, karena banyak kejadian dulu over. Jadi setelah kita pelajari, waktu setelah ini paling lama 2 tahun, seideal-idealnya 1,5 tahun lagi harus bongkar untuk meneruskan pecah ranting ya, pecah cabang. Kalau yang 2 tahun biasanya bisa jadi bodi semua, jadi perjuangan banyak. Ikuti terus, yang penting happy. Yang lebih berbahaya ditinggalkan seperti ini, yang gaya-gaya menjuntai seperti ini ya. Ini akan rentan seperti ini, lihat percabangannya udah kalah dengan yang tunas liar.
Kalau nggak kita buang, udah kita kalah pasti. Nah, ini kecil. Kenapa? Karena udah ditarik kemarin semua makanannya. Makanya kalau nggak sampai terkontrol ya rusak kita. Pohonnya yang kita bentuk udah pasti nggak sesuai harapan kita. Jadi seperti ini, boleh kita lihatkan seperti ini ya. Prinsipnya ini kan awalnya ya lurus saja nih pohon dasar, kita press, terus tumbuh, kita pilih, nah kita beri penguatan dasar. Inilah dasar kita nanti membentuk. Masih banyak keraguan di sini antara ini dengan ini, juga masih kontroversi ya. Tapi nanti kalau misalnya udah terbentuk karakter dari cabang masing-masing, kita akan lebih enak memilihnya gitu. Atau ini jadi cabang utama, bukan cabang pertama ya, cabang utama. Dibedakan cabang utama dengan cabang pertama gitu. Kalau ini mungkin bisa dijadikan cabang pertama. Ini untuk bentangan penyeimbang. Ini mahkota di daerah sini, sini juga ini cabang, ini background cabangnya, dan ini kita buat cabang utama. Masuk cabang utama itu bisa menjadi pondasi juga, pokok utama itu untuk flow-nya kemari. Kita akan buat agak memanjang dan mungkin ada mahkota di sini juga, jadi 2 mahkota. Jadi di sini mungkin kita bedakan antara cabang pertama dengan cabang utama. Kalau pohon utama seperti ini pohon utamanya, ini kita akan susul untuk menjadi mahkota keduanya. Tapi ini harus fokus pembesaran dulu, sekurang-kurangnya setengah dari ini, dan harus lebih besar dari cabang yang ini semua, gitu. Harus lebih besar. Oke, mungkin itu dulu yang kita akan sharing dari kebun kita. Ikuti terus Seni Flora, yang penting happy. Jadi banyak di sini kita buat gaya ya. Ya namanya dasar ya, sedapatnya pohon gitu. Ini 2 batang ya yang kita pelihara. Ini ada bentuk-bentuk yang ini bingung nih, depannya mana, apanya mana ya. Pokoknya serba membingungkan, ruwet itu. Kita buat ruwet sekalian, gaya tertiup angin gitu ya. Kita buat pondasinya dulu. Mungkin keruwetan itu nanti akan sirna terbawa arus angin juga gitu. Nah gitu, yang masih agak-agak yang ekstrim nah seperti ini ya, sekedar kita buat dasarnya dulu lah. Dan kalau memang percabangannya atau perakarannya kurang bagus, kita bisa buat gaya buncin gitu ya, seperti ini. Jadi kita kondisikan kondisi pohon di medan ini seperti apa, yang layak bentuknya seperti apa, kita akan kerjakan. Kita sesuaikan lah ya, keuntungannya kita nanti akan lebih mudah untuk kita nikmati setelah dibongkar, nggak terlalu ruwet mikirkannya. Ini kalau nggak dibuka, kawat nggak dibuka, percabangan nggak dibuangi, ini kalah. Seperti ini aja, nih pembesaran sudah kalah di sini. Ini lebih besar, tuh. Ini kecil di sini. Kalau nggak ditangani awal, ini akan merusak semuanya. Kalau percabangan yang kita sudah buat seperti ini sudah boleh dibilang semi dijadikan, karena kalau dibongkar pun kita udah punya bentangan yang komplit ya, kanannya, kirinya, mahkotanya, backgroundnya sudah dapat. Jadi tinggal mematangkan atau membesarkan percabangan seideal mungkin dengan pohon utamanya. Tapi kalau yang dapat seperti ini masih bisa jadi pola dasar doang, bisa dibesarkan dan bisa mungkin jadi 2 mahkota. Ini dibesarkan itu kan ya, karena di lapangan ini ya seperti itu. Kondisi pohon kan nggak semuanya bagus. Jadi ya kita pilih-pilih, kita sesuaikan bentuknya dengan kondisi pohonnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa maksakan pohon juga. Yang kita paksakan ya seperti ini. Nah ini termasuk kita paksakan. Kita
pohonnya harus mengikuti keinginan kita juga gitu. Nah seperti ini, karena pondasinya pun kurang bagus, perakaran kurang bagus, jadi ya kita buat gaya-gaya punjin gitu. Jadi kelemahan pada perakaran kita nanti akan alihkan ke bentuk gaya dasarnya gitu. Gaya dasar seperti ini, punjin. Dengan punjin kan tidak perlu ke sempurnaan akar ya, tidak perlu rimbun gitu. Jadi hanya membesarkan pola dasarnya seperti ini, bukannya seperti ini, dan kita buat mahkotanya tipis-tipis saja di sini gitu. Jadi terkadang kita nggak bisa mengikuti keinginan dan alur pohon, tapi ada juga pohon yang harus mengikuti keinginan kita, karena ya pohon ini kadang ya nggak bisa kena di gaya apapun gitu. Perakarannya kurang dan percabangannya kurang gitu. Jadi harus saling mengisi antara pohon dan perajinnya, petaninya, ya harus koneksinya bagus gitu. Jadi di sini kita jeli dan belajar untuk menyesuaikan segala kondisi dan situasi pohon seperti apa. Dan emosi kita juga teruji di sini, terlihat dalam sebuah karya, yaitu bonsai. Nah, ini gaya-gaya tinggi kita buat juga. Ya, semua kita buatlah, kita sesuaikan dengan pohonnya seperti apa. Nah ini sangat-sangat membingungkan. Ini bukan membingungkan seperti yang dikira ya. Nah seperti ini, kalau tetap kita nggak buang, alamat menyesal kemudian gitu. Jadi untuk petani sama-sama kita belajar ya. Di sini mungkin bisa sebagai referensi, pelajaran. Jangan sampai terjadi di kebun teman-teman semua ya. Seperti ini kita harus buang. Ini pentingnya kita untuk mencuci dan membersihkan tunas-tunas liarnya. Ini kita buang. Kalau enggak, kalah ini bentuk dan akan lari ke atas semua seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu edukasi kita ya, sharing-sharing kita di kebun kita, dan mungkin bisa diterapkan di kebunnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Yang penting happy. Jadi untuk saat ini kita ngerjakan ini salah satu juga mengurangi rasa jenuh atau bosan ya di lingkungan dalam rumah yang nguprek-nguprek nanem ini gitu-gitu ya. Ini salah satunya di sini gitu. Walaupun yang dipegang ya ini juga gitu, tapi ada kejenuhan di satu posisi ya, jadi pindah di posisi ini. Ya, mungkin setelah ini kita akan ngepres lagi yang di pot-pot kecil, yang kita mungkin setelah kita press, kita cuci, kita bisa buka sel lagi yang di posisi gitu. Jadi di kita waktu dalam pengerjaan kita akan coba buka sel dulu, ada yang dijual lah gitu ya. Kalau memang belum ada yang berminat ya kita memang programnya kan untuk diteruskan. Jadi seperti itu. Nah seperti ini kita memang ya program untuk membesarkan gitu, nggak akan, kalau ada yang berminat juga kita belum bisa bongkar, karena ya memang untuk seterusnya kita akan kerjakan lebih intensif karena ini masih dasaran ya. Jadi waktu pas bongkar, pas waktunya bongkar, mungkin setahun lagi kita bongkar. Kita waktu bongkar itu kita akan buka sel seperti biasa di Seni Flora di Nian Nursery. Waktu pengerjaan itu nanti kita akan coba buka sel. Setelah itu ya kita tanam dan kita teruskan lagi programannya. Oke, ikuti terus Seni Flora. Jangan lupa like, komen, dan share untuk kemajuan channel ini, dan kita sharing, saling berbagi di channel ini, belajar bersama. Semoga bermanfaat. Yang penting happy.